Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar analisis cerita. Ini soal-soal semacam analisis cerita ini keluar pada tes potensial akademik atau tes psikotes. Kemudian biasanya ini untuk menguji logika kita semuanya. Dan termasuk soal yang membutuhkan perhatian yang amat sangat cukup memakan waktu ya. Jadi kalau saran saya kalau sedang ketemu sama soal ini lebih baik untuk dilewati terlebih dahulu, kemudian nanti setelah semuanya selesai baru masuk ke sini. Seandainya teman-teman nggak bisa mengerjakannya dengan cepat. Kalau bisa mengerjakannya dengan cepat, langsung saja bisa dikerjakan. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh soal. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, jika sudah ada permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Dia berarti permen coklat bertolak belakang dengan roti keju. Alias kalau sudah ada permen coklat, maka roti kejunya tidak perlu ada. Tidak perlu ada gini ya. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Ini urutannya. Suka, tidak suka. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Roti keju, es krim. Kemudian sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kalau ada es krim, dia makan es krim, tapi kalau ada es krim dan roti keju, maka dia akan makan roti kejunya aja. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Ternyata es krim ini sama dengan jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Roti keju lebih disukai daripada mangga arum manis. Roti kejunya kita taruh atas karena kita sudah bikin kayak gini. Yang paling atas suka, yang paling bawah tidak suka atau kurang suka. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Nah, ini kan banyak sekali keadaan. Roti keju lebih sukai daripada es krim sama dengan jus durian, roti keju sama lebih besar daripada mangga. Banyak sekali keadaan, tapi semua itu bisa diatasi kalau ada roti keju sama permen coklat, maka dia akan pilih permen coklat. Ada kalanya clue itu ada jawaban itu ada di clue paling atas, ada di tengah, juga bisa di akhir. Ternyata di paling atas sudah disebutkan dia paling suka dengan permen coklat, maka opsinya yang dipilih adalah opsi D. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Segala soal yang seperti analisis cerita seperti ini harus ditulis ya. Kalau saran saya harus ditulis. Kalau sekedar di awang-awang, khawatirnya nggak ketemu-ketemu dan makin memakan waktu. Kejujuran S tidak spek D. Jujur, kurang jujur. S tidak spek D, berarti lebih baik mana? D atau S? D ya.
Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. Terkadang M kurang jujur, tapi dia lebih jujur daripada R. Berarti lebih baik mana jujurnya? M ya, daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. Berarti B sama H, mana yang lebih banyak jujurnya adalah H. D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur. D lebih jujur, gimana tadi? D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Nah, padahal tadi bandingannya M sama R, ternyata di sini juga M sama D di sini dibandingkan. Nih, D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Oke. Dan I sama jujurnya dengan K. I sama dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. D lebih jujur daripada H dan K. Jadi ini H bisa ditaruh di bawahnya D. Entah di sini H-nya atau entah di sini H-nya, entah di sini H-nya. Mungkin bisa di atasnya S, bisa setara S, bisa di bawahnya S. Yang jelas dia di bawahnya D gitu ya. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Nah, ternyata yang paling jujur adalah D. M, paling atas ini ya. Oke, kemudian kita buka contoh soal berikutnya. Sekali lagi, kita harus menulisnya. Tono akan Tono akan ke luar negeri selama 1 bulan untuk urusan dagang ini, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut. Kreatif. Kemudian apalagi? Memimpin, cukup baik masalah kreatif, cukup baik dalam memimpin, kepemimpinan. Kemudian sehat, kesehatan. Kemudian kerajinan. Oke. Anto cukup kreatif. Kreatif mana? Anto cukup kreatif. Dan cukup baik memimpin. Anto lagi di sini. Namun ia sering sakit. Berarti kesehatan dia paling bawah ya. Pokoknya yang paling atas ini adalah yang paling sehat, bawah paling sering sakit. Kerajinan di sini paling atas, makin rajin, paling atas makin baik memimpin. Kalau kreatif makin atas makin kreatif. Kalau kesehatan, Anto berada di bawah. Sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Nah, kemudian Hasan paling kreatif, yang B Hasan paling kreatif. Oke, paling berarti paling atas ya. Paling itu derajatnya kan ter. Dan cukup sehat. Kemudian tapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Rudi, oke. Rudi, Hasan, Anto, berarti gitu urutannya.
dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Berarti Anto lebih baik dalam kepemimpinannya. Kemudian yang C, dalam kreativitas Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Tapi ia paling rajin. Oke, sudah disebutkan tadi. Paling sehat dan paling bagus dalam memimpin. Jika dilihat keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono adalah, di sini kita lihat si H ini, kalau dia menempati urutan pertama cuma 1 kali. Adapun Rudi, dia menempati urutan pertama 3 tempat dalam kerajinan, kesehatan, dan kepemimpinan. Adapun Anto, dia kalau nggak tengah ya bawah, tengah ya bawah, tengah ya bawah, ya kan? Jadi yang paling berpeluang adalah yang Rudi. Kemudian soal berikutnya masih dengan clue soal yang sama. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah Anton dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan Rudi. Anton dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan Rudi. Berarti Rudi paling sehat ya. Oke, berarti benar. Kita cuma nyari yang tidak tepat kan. Anton dan Rudi mengalahkan Hasan dalam kepemimpinan. Berarti dalam kepemimpinan Hasan paling bawah. Oke, ini juga benar. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Maksudnya dalam kreativitas Hasan paling atas. Oke, di dalam kreativitas Hasan paling atas. Oke, benar. Kekurangan Anto dibandingkan dengan Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan dan kesehatan. Berarti maksudnya yang D, Anto paling bawah dalam kerajinan dan kesehatan. Oke, benar juga. Kesehatan Anto paling bawah, kerajinan Anto juga paling bawah. Anto masih lebih rajin daripada Hasan dan lebih baik dalam memimpin. Anton lebih rajin daripada Hasan. Anton lebih rajin daripada Hasan. Ini sudah salah ya. Anton itu paling kurang rajin. Berarti ini doang yang tidak tepat. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah yang poin E. Selanjutnya soal terakhir, contoh soal terakhir. Ternyata masih ke yang tadi. Jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria terutama, maka pernyataan yang paling tepat adalah, kita lihat tadi kreatif, urutannya adalah HAR, Hasan, Anto, Rudi. Urutannya adalah HAR, kreatif, dan ini kurang kreatif. Anto adalah pilihan terbaik, tidak ya? Anto adalah pilihan nomor 2. Hasan paling tepat untuk dipilih, oke? Benar, karena dia paling kreatif, karena cuma aspek kreativitasnya saja. Tono paling tepat memilih Rudi, tidak. Peluang Rudi lebih besar daripada Hasan. Rudi lebih besar daripada Hasan, enggak. Hasan yang lebih besar. Hasan memiliki peluang yang sama sebenarnya dengan Rudi, enggak sama. Jawabannya adalah yang B. Oke, demikian saja teman-teman contoh dalam analisis cerita. Jangan lupa ditulis agar kita bisa tahu, ditulis, digambar, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.